Raden Puntodewo. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Raden Puntodewo? Tokoh yang arif, bijaksana, adil, dan sabar dalam menanggapi setiap permasalahan. Namun siapa sangka bahwa di balik sifatnya tersebut, Raden Puntodewo pernah membuat kesalahan yang fatal. Akibat dari kesalahannya, hingga membuat Pandowo menderita selama belasan tahun, dan bahkan Drupadi diperlakukan sangat keji oleh Dursosono. Seperti apakah kisahnya? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Raden Puntodewo. Raden Puntodewo adalah putra sulung Prabu Pandu Dewonoto dan Dewi Kunti Talibroto. Raden Puntodewo sesungguhnya adalah putra dari Batoro Darmo Dewa Keadilan. Dalam pewayangan, istri Raden Puntodewo adalah Dewi Drupadi. Raden Puntodewo memiliki sifat yang adil dan jujur seperti Batoro Darmo. Oleh karena itu ia mendapat julukan Sang Ojo Satru, artinya orang yang tidak mempunyai musuh. Seperti saudaranya, semasa kecil, Raden Puntodewo mendapat pengajaran dari Resi Durno dan Resi Krepo. Namun karena Raden Puntodewo mewarisi sifat Batoro Darmo, yang selalu mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kerendahan hati, ia tidak begitu berminat pada ilmu keprajuritan dan lebih menyenangi ilmu ketatanegaraan, sejarah, dan ilmu hukum. Dalam pergaulan dengan para Kurowo, Raden Puntodewo juga selalu bersikap mengalah. Ia tidak pernah melawan dan selalu menghindari perselisihan, tetapi adik-adiknya lah yang selalu membelanya, terutama Bimo dan Arjuno. Pada saat Prabu Pandu Dewonoto meninggal, para Pandowo masih kecil. Raden Puntodewo juga belum dewasa sehingga tidak dapat dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Astino. Para tetua kerajaan kemudian mengangkat Drestorastro, kakak Prabu Pandu, untuk memegang tapuk pemerintahan di Kerajaan Astino sampai Pandowo dewasa. Namun Prabu Drestorastro termakan bujukan istrinya, Dewi Gandari dan iparnya Patih Sengkuni, sehingga Prabu Drestorastro mengangkat anak sulungnya, Suyudono sebagai putra mahkota. Pertimbangan Prabu Drestorastro, karena Pandowo dikabarkan sudah tewas pada peristiwa Balesi Golo-Golo. Raden Puntodewo mendirikan sebuah kerajaan bernama Amarto di hutan Wonomarto. Hutan tersebut merupakan hadiah dari Prabu Drestorastro atas usul Resi Bismo, untuk menghindari perselisihan antara Pandowo dengan Kurowo. Kerajaan Amarto dikenal juga dengan sebutan Indraprastha. Kerajaan Amarto tumbuh menjadi kerajaan yang makmur, aman, dan sentosa. Meskipun sikap hidup dan perilakunya sering dianggap sebagai teladan, namun Raden Puntodewo juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu saat ia menerima tantangan Patih Sengkuni yang licik untuk bermain judi dadu. Pada saat permainan itu, Raden Puntodewo tidak hanya mempertaruhkan uang dan harta benda, namun juga kerajaan, dirinya sendiri, saudara-saudaranya, bahkan juga istrinya. Dalam perjudian itu, Raden Puntodewo kalah, akibatnya ia kehilangan segala-galanya dan menderita selama belasan tahun. Pada saat itu juga, Dewi Drupadi diperlakukan dengan keji oleh Dursosono, sehingga terucap sumpah, bahwa ia tidak akan menyanggul rambutnya sebelum dicuci dengan darah Dursosono. Kemudian, Pandowo dan Dewi Drupadi menjalani masa pembuangan di hutan selama 12 tahun. Setelah itu,
Mereka bersembunyi dan menyamar di kerajaan Wiroto. Dalam masa persembunyiannya, Puntodewo menyamar sebagai ahli sejarah dan tata negara bernama Dwi Jokangko. Dalam versi pedalangan, Raden Puntodewo menyamar sebagai juru tondo atau mandor pasar, sehingga namanya Tondo Dwi Jokangko. Raden Puntodewo maju dalam perang Bratayuda untuk melawan Prabu Salya. Sesungguhnya ia tidak mau berperang, namun atas bujukan Prabu Kresna, ia akhirnya bersedia maju dalam peperangan untuk mengalahkan Prabu Salya. Di akhir riwayat hidupnya, Raden Puntodewo Mukso bersama adik-adiknya menuju Suwargoloko. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.